Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Setianti dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. NIM saya 2324110233. Saya akan membuat video mata kuliah manajemen bimbingan dan konseling tentang arti pentingnya bimbingan dan konseling di sekolah dan tujuan bimbingan dan konseling di sekolah. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu arti penting bimbingan dan konseling di sekolah. Jadi, setiap individu manusia pastilah dihadapkan dengan permasalahan hidup yang tidak ada habisnya. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, manusia dituntut untuk bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri, dimulai dengan mengenali potensi dan kemampuan diri. Berdasarkan permasalahan kehidupan sehari-hari, inilah bimbingan dan konseling berasal. Bimbingan merupakan tindakan yang hanya dilakukan dengan seksama untuk mencapai suatu perilaku yang positif. Sedangkan konseling merupakan tempat untuk berbagi cerita atau keluh kesah kepada seseorang yang dipercayai. Ya pastinya guru BK ya, guru yang menjadi seorang bimbingan dan konseling. Itu bisa menjadi tempat berbagi cerita siswa gitu. Tempat berbagi cerita permasalahan hidupnya ya. Untuk dapat memahami keadaan peserta didik, guru BK hendaknya terlebih dahulu mengetahui atau paham akan ilmu psikologi. Karena dengan psikologi, guru bisa mengetahui ekspresi yang dikeluarkan oleh siswa ketika datang ke ruang BK dan bisa memberikan solusi terkait permasalahan dengan baik. Psikologi sendiri adalah ilmu atau bidang ilmu pengetahuan dan terapan yang mempelajari perilaku, fungsi mental, dan proses mental melalui prosedur. Psikologi berusaha keras untuk memperbaiki kualitas kehidupan individu melalui pengamatan terhadap perilaku mental siswa atau perilaku siswa maupun kelompok gitu ya, yang didasarkan fisiologis, neurologis, dan psikososial. Psikologi berfungsi untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan tingkah laku seseorang. Oleh karenanya, guru BK harus menguasai ilmu psikologi dan melakukan pendekatan yang benar terkait dengan psikologi kepada anak didik di sekolah. Selain psikologi, ada sosial dan budaya. Nah, sosial dan budaya sangat dekat dengan manusia dimanapun individu berada. Sosial dan budaya pasti terbawa ya. Lingkungannya juga, tempat tinggalnya juga berpengaruh kepada sosial dan kebudayaan seseorang. Ketika seseorang individu bisa bersosialisasi dengan baik pada lingkungan di mana ia berada atau di mana ia tinggal, maka ia akan mendapat kemudahan. Karena sejatinya manusia hidup tidaklah untuk dirinya sendiri, namun manusia hidup untuk manusia lainnya. Dengan arti kata manusia hidup untuk sosial, saling membutuhkan antara satu sama lain ya. Kebudayaan sendiri merupakan kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama pada suatu wilayah dan cenderung membawa dampak yang baik bagi masyarakatnya. Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi landasan bimbingan konseling selanjutnya. Di mana semakin berkembangnya zaman, maka akan berkembang pula kemampuan pengetahuan dan teknologinya. Bahkan semakin canggih ya pada zaman sekarang teknologi itu. Ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah membantu, terutama di bidang pendidikan ya, di bidang pendidikan sekolah. Iptek bisa memberikan kemudahan kepada sekolah dalam mengatur dan melangsungkan pembelajaran dengan baik. Namun dampak negatif dari iptek tidak bisa begitu saja kita abaikan. Bahkan bisa jadi dampak negatif lebih besar dari positif jika penggunaannya tidak dapat terkontrol gitu ya, terutama anak usia sekolah gitu. Orang tua ini cenderung memberikan gadget kepada anak gitu ya, sebagai mainan agar anak tidak rewel gitu ya, tidak nangis gitu. Jadi dikasihnya gadget gitu. Namun apabila pemberian gadget tidak terkontrol dengan baik, maka anak akan terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk. Anak akan senang menghabiskan waktu berjam-jam di depan gadget. Dan hal ini bisa menghilangkan interaksi sosial anak, bahkan bisa menimbulkan perilaku yang berbeda dengan anak kebanyakannya. Dalam hal ini diperlukan peran orang tua dan bimbingan konseling untuk mengarahkan perilaku anak dengan baik ya. Dan yang terakhir adalah globalisasi. Semakin bertambahnya tahun, semakin berkembang pula ilmu pengetahuan dan kreativitas manusia. Semakin berkembang pula pola tingkah laku masyarakat, budaya barat yang masuk ke negara timur sangat bertentangan dengan budaya timur. Contohnya saja pakaian, tutur kata, dan sebagainya. Hal ini tentu membuat perilaku masyarakat menjadi berubah drastis. Hal ini tentu bisa dicontoh oleh pelajar. Untuk itulah perlu adanya bimbingan konseling di sekolah untuk menasehati perilaku yang menyimpang anak-anak didiknya. Semakin berkembangnya zaman, semakin beragam juga keberagamannya yang dihadapi. Untuk itulah guru bimbingan konseling harus ada di sekolah.
Untuk apa? Untuk meningkatkan kemampuannya agar bisa membimbing dan mengkonseling peserta didik di sekolah dengan baik. Pentingnya, bimbingan dan konseling di sekolah itu membantu siswa berkembang secara optimal, mengatasi masalah, dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Sehingga manfaat bimbingan dan konseling di sekolah yaitu, pertama, membantu siswa memahami diri sendiri atau pribadinya gitu ya. Kedua, membantu siswa membuat keputusan. Ketiga, membantu siswa mengatasi kesulitan dalam bidang studi. Keempat, membantu siswa beradaptasi dengan lingkungannya. Kelima, membantu siswa mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi mereka. Keenam, membantu siswa mengatasi masalah pribadi, sosial, dan akademik. Nah, begitulah manfaat dan pentingnya guru bimbingan dan konseling di sekolah, atau arti pentingnya bimbingan dan konseling di sekolah. Oke, kita ke pembahasan yang kedua, yaitu tujuan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, apa sih gitu tujuan adanya BK di sekolah gitu ya, atau guru BK di sekolah gitu. Nah, tujuan bimbingan dan konseling di sekolah itu adalah membantu peserta didik mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupannya. Bimbingan dan konseling juga bertujuan untuk membantu peserta didik mengembangkan potensi dirinya, menyesuaikan diri dengan lingkungannya, kemudian menghadapi tantangan hidupnya. Nah, selain itu tujuan bimbingan dan konseling sosial berempati terhadap kondisi orang lain, memahami keragaman dan sosial budaya, menghormati dan menghargai orang lain, menyesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku, berinteraksi sosial yang efektif. Kemudian tujuannya yang lain yaitu tujuan bimbingan dan konseling belajar memahami berbagai hambatan belajar, memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif, memiliki keterampilan belajar yang efektif, memiliki kesiapan menghadapi ujian. Kemudian tujuan bimbingan dan konseling juga memiliki pengetahuan gitu ya. Jadi memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja gitu, dan informasi karir membentuk pola karir. Jadi siswa itu akan dibentuk karakternya oleh bimbingan dan konseling atau guru BK dalam menghadapi masalah, entah itu masalah pribadi, entah itu masalah dengan keluarga, entah itu masalah dengan temannya, atau dengan masalah asmaranya begitu ya. Nah, disinilah tujuan bimbingan dan konseling mengatasi permasalahan pribadinya. Kemudian yang kedua itu tujuan bimbingan konseling itu harus memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja. Nah, jadi kalau misalkan siswa bingung nih mau kemana gitu setelah selesai di sekolahnya gitu, misalkan dari SMK dia mempunyai potensi dalam hal skillnya gitu ya. Nah, bisa guru BK itu bisa mengarahkan atau mengatasi permasalahan karirnya. Nah, bimbingan dan konseling berarti membantu orang untuk melalui persoalan kehidupan yang rumit. Setiap manusia pastilah memiliki permasalahan hidup yang sulit, yang sukar untuk menemukan jalan keluarnya. Tak terkecuali dengan peserta didik. Peserta didik juga memiliki permasalahan ketika berada di sekolah ya, seperti sukar bergaul, nilai yang jelek, meski telah belajar, perilaku yang menyimpang, peserta didik seperti bullying, dan masih banyak yang lainnya. Untuk itulah bimbingan dan konseling hadir di kehidupan sekolah untuk membantu peserta didik agar bisa memahami siswanya. Memahami di sini bisa berarti dari segi potensi maupun kelemahan peserta didik tersebut. Ketika peserta didik telah mengetahui kelemahannya yang ada pada dirinya itu, dia itu akan berpikir dan berencana agar bisa mengarahkan dirinya untuk meminimalisir kelemahan yang ada pada dirinya dan berani menghadapi dunia, terutama di lingkungan sekolah ya. Jadi begitu. Itu tujuan dari salah satu bimbingan dan konseling. Oke, kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu hal yang menelatar belakangi bimbingan dan konseling. Jadi dalam memahami peserta didik oleh pembimbing atau konselor, ada beberapa hal yang menelatar belakangi bimbingan dan konseling tersebut. Adapun latar belakangnya yang dimaksud yaitu yang pertama, aspek psikologis. Nah, psikologis ini erat ya hubungannya dengan pemahaman tingkah laku tingkah laku individu atau tingkah laku peserta didik. Nah, hal ini menjadikan penting karena bidang yang ditangani adalah tingkah laku seseorang individu yang mana tingkah laku itu perlu diubah gitu ya. Malah kalau tingkah lakunya lebih baik dalam hal prestasi gitu, ya pastinya oleh guru bimbingan konseling itu
akan diarahkan untuk berkembang atau diarahkan untuk lebih baik dan maju untuk masa depannya gitu. Oke, pentingnya bimbingan konseling pada aspek psikologis sangatlah berpengaruh karena bisa menjelaskan bahwa pada dasarnya individu pribadi yang unik, yang memiliki kecerdasan, yang memiliki emosi, yang memiliki sikap, yang memiliki sosiabilitas atau yang memiliki kebiasaan yang berbeda gitu ya, dan memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan tingkah lakunya. Nah, di sini peserta didik dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu atau seiring dengan pertumbuhan dan pertambahan usia. Hal ini untuk memenuhi tugas pertumbuhan yang perlu diubah atau ditingkatkan untuk mengatasi permasalahan hidupnya dan memberikan pemahaman mengenai masalah psikologis. Jenis tingkah laku peserta didik semakin lama semakin bertambah sesuai dengan budaya di mana dia tinggal. Tingkah laku merupakan perwujudan dari interaksi antara keadaan internal individu dan keadaan eksternalnya. Beberapa kajian psikologi yang perlu dikuasai oleh konselor itu untuk kepentingan bimbingan dan konseling. Nah, beberapa kajian psikologi yang perlu dikuasai oleh konselor untuk kepentingan bimbingan dan konseling itu yang pertama, motivasi dan motifnya. Jadi guru BK itu harus memiliki pegangan motif dan motivasi yang erat kaitannya dengan dorongan untuk menggerakkan individu berperilaku. Nah, ada dua motif ya yang mempengaruhi proses dalam bimbingan konseling, yaitu motif primer dan juga motif sekunder. Nah, apa sih motif primer itu? Motif primer itu adalah motif yang didasarkan oleh kebutuhan asli yang memiliki seseorang semenjak lahir, seperti rasa lapar gitu. Nah, sedangkan motif sekunder adalah motif yang terbentuk dari hasil belajar seperti hiburan dan memperoleh pengetahuan atau keterampilan tertentu. Selanjutnya, motif tersebut bisa digerakkan oleh dorongan dari dalam maupun dari luar diri individu ya tersebut, agar terbentuk perilaku yang mengarahkan kepada tujuan yang telah ditentukan. Untuk itulah konselor maupun guru BK wajib menguasai motif dan motivasi individu. Nah, tujuan dari motif dan motivasi ini kan untuk mendorong siswa itu lebih semangat, lebih lebih mempunyai tujuan arah hidupnya kemana gitu ya. Ini penting untuk bimbingan dan konseling. Kemudian untuk siswa juga bisa mengendalikan dirinya juga gitu ya, mengendalikan dirinya untuk mengatasi permasalahan hidupnya gitu ya. Nah kan jika seseorang misalkan peserta didik lagi galau gitu ya, pasti yang dibutuhkan adalah support, penyemangat gitu ya, untuk melewati masa-masa kegalauannya. Nah, kepentingan konselor yang lainnya yaitu pembawaan dan lingkungan. Pembawaan dan lingkungan adalah sesuatu yang mempengaruhi pola tingkah laku anak didik, peserta didik atau siswa gitu ya. Nah, pembawaan ini bersifat lahiriah, di mana pembawaan lebih kepada sifat dan karakter seseorang yang telah terbentuk sejak ia lahir atau berdasarkan genetiknya. Sedangkan lingkungan, tingkah laku peserta didik akan dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia tinggal dan bersosialisasi. Jadi, pembawaan dan lingkungan saling berhubungan ya untuk membentuk tingkah laku seseorang gitu. Nah, pembawaan pada dasarnya bersifat potensial yang dimiliki dari lahir untuk dikembangkan. Untuk mengembangkan potensi diri diperlukan lingkungan yang mendukung ya adanya perkembangan potensi tersebut, sehingga terbentuklah pola tingkah laku anak yang diharapkan. Kemudian ada perkembangan individu. Nah, perkembangan individu ini dimulai semenjak dia berada di dalam kandungan ibunya. Dari janin tumbuhlah, terus berkembang menjadi bayi yang lahir ke dunia untuk sampai di situ perkembangan akan lanjut setelah ia dilahirkan. Perkembangan bayi akan nampak sering pertumbuhannya. Pada masa inilah orang tua harus selalu memperhatikan anaknya karena masa perkembangan anak akan mempengaruhi pola pikir serta perilakunya. Kemudian ada belajar. Nah, pada psikologi belajar merupakan sesuatu yang dasar. Setiap manusia harus belajar untuk bertahan hidup. Melalui belajar, manusia dapat berkreativitas, membudidayakan ilmunya untuk bertahan hidup. Misal seseorang yang mengetahui cara membuat bakul atau mungkin dipraktekannya dan hasilnya bisa dijual gitu ya untuk membeli kebutuhan hidupnya. Jadi belajar bertujuan untuk mencapai perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian yang terakhir ada kepribadian. Nah, kepribadian inilah merupakan ciri atau karakter yang dimiliki setiap orang, dan kepribadian ini setiap orangnya berbeda ya. Seperti tingkah laku gitu ya, minat dan bakatnya apa gitu, kepintarannya gimana dan potensi yang dimilikinya gimana gitu ya. Nah, aspek kepribadiannya itu karakter, temperamen, sikap, stabilitas, emosi, responsibilitas, dan sosialitas. Jadi ke pembahasan yang kedua yaitu aspek sosial budaya. Manusia itu hidupnya kan saling membutuhkan. Disinilah kenapa manusia erat kaitannya dengan makhluk sosial. Tanpa bantuan orang lain, manusia tidak dapat menjalankan kehidupan dengan baik. Manusia hidup berkelompok dimanapun dan dari manapun ia berada gitu, atau dimanapun ia tinggal di suatu wilayah yang sama, maka ia bisa dikatakan sebagai anggota satu kelompok masyarakat tersebut. Sosial dan budaya merupakan suatu faktor yang sangat mempengaruhi terbentuknya tingkah laku anak, di mana seorang individu adalah hasil dari perpaduan antara sosial dan budaya di tempat tinggalnya. Lingkungan sosial dan budaya setiap individunya berbeda, sehingga menyebabkan beragamnya bentuk tingkah laku dari masing-masing tersebut. Pada proses konseling akan terjadi komunikasi dua arah antara konselor dan individu tersebut, di mana konselor dan individu itu memiliki latar belakang sosial budaya yang berbeda. Kemudian yang ketiga ada aspek iptek.
Bimbingan dan konseling merupakan suatu kegiatan profesi yang menuntut keilmuannya sebagai suatu syarat yang harus dimiliki. Keilmuan tersebut bisa berupa dasar-dasar yang menyangkut teori, pelaksanaan, kegiatan, atau pelayanan secara berkelanjutan. Ilmu dan bimbingan konseling adalah berbagai pengetahuan tentang bimbingan dan konseling yang tersusun secara baik dan terstruktur. Ilmu bimbingan dan konseling memiliki objek kaitannya sendiri, yaitu bantuan yang diberikan kepada individu yang mengacu pada fungsi. Fungsi apa? Fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengetasan, dan pengembangan. Nah, penggalian ilmu pengetahuan menjadi ruang lingkupnya untuk mengungkapkan pengetahuan bimbingan konseling. Dilakukan dengan cara wawancara, analisis, dokumen, menekankan logika pemikiran pertimbangan gitu ya, dan pengelolaan lingkungan secara ilmiah. Saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah pesat. Oleh karenanya diperlukan bimbingan dan konseling agar individu pengetahuannya berdampak positif gitu ya. Jadi mengetahui seseorang itu apakah iptek ini berdampak positif atau negatif gitu dari perkembangan tersebut. Jadi dampak positifnya lebih ke penerapan dan kegunaan iptek pada dunia BK, karena dengan bantuan iptek bisa diketahui dan dikuasai cara penanganan terkait dengan permasalahan yang ditimbulkan begitu ya. Jadi oleh karena itu guru bimbingan konseling senantiasa update dan upgrade ya, update atau melek gitu ya akan teknologi. Guru bimbingan konseling juga harus sigap mencari informasi terkait lowongan kerja untuk pelayanan kepada peserta didik khususnya kelas 3 SMA atau SMK. Nah, sekolah harus bisa menyiapkan dan merekrut bakal guru bimbingan konseling yang berkompeten, yang bisa diandalkan di sekolah gitu ya maupun di masyarakat nantinya. Dengan adanya guru bimbingan konseling diharapkan bisa meringankan beban sekolah terutama pada bagian peserta didik. Kemudian yang terakhir ada aspek globalisasi. Nah, globalisasi ini merupakan perbedaan antara informasi gitu ya. Jadi pemikiran, gaya hidup, dan teknologi yang mendunia. Kemajuan globalisasi ini didukung oleh perkembangan teknologi internet, telekomunikasi, dan juga pertukaran pelajar. Jadi globalisasi adalah proses terbentuknya sistem komunikasi dan organisasi antar masyarakat yang ada di dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama gitu. Jadi globalisasi sendiri itu ialah perubahan, kemajuan, dan perkembangan teknologi, pasar dan produk ekonomi negara yang saling tergantung, meningkatkannya masalah bersama, dan adanya aktivitas interaksi dan pertukaran budaya. Jadilah globalisasi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Nah, kalau faktor internal itu yang berasal dari kemajuan negaranya sendiri, kalau faktor eksternal itu yang terjadi karena pengaruh dari negara lain. Jadi melihat semakin pesatnya kemajuan globalisasi ini membuat guru bimbingan konseling mesti sigap ya memberikan arahan dan penanganan terkait dengan dampak buruk adanya globalisasi dan memberikan dorongan bagi dampak positifnya. Pada kondisi seperti inilah bimbingan konseling sangat dibutuhkan peranannya. Untuk apa? Untuk menghadapi atau untuk membantu tantangan globalisasi saat ini. Nah, kepentingan bimbingan konseling ini mengacu pada kemajuan teknologi yang semakin canggih. Salah satunya penggunaan alat dan media komunikasi serta informasi elektronik. Oke, kita sudah melewati pembahasan dari materi manajemen bimbingan dan konseling. Adanya dari semua yang saya bahas ada kesimpulan ya. Nah, adanya bimbingan dan konseling di sekolah amat sangat membantu kinerja sekolah itu sendiri. Terlebih, bimbingan dan konseling bertugas memberikan pelayanan kepada peserta didik terkait dengan permasalahan yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Bimbingan konseling harus berada di tangan orang yang tepat, yang profesional juga ya terhadap pelayanan dan konseling, serta memiliki kemampuan dan keahlian di bidang pelayanan. Selain itu, guru bimbingan konseling juga harus mengetahui landasan yuridis informal bimbingan konseling, yaitu psikologi, sosial budaya, iptek, dan globalisasi. Nah, ketika seorang guru bimbingan konseling sudah menguasai dan memahami landasan tersebut, bisa membimbing guru memberikan pelayanan maksimal. Jadi bimbingan konseling sangatlah penting diterapkan di sekolah, mengingat siswa yang sedang masa pertumbuhan dan perkembangan serta faktor lingkungan bisa mempengaruhi tingkah laku siswa. Dan itulah akhir dari penjelasan atau pembahasan dari saya, Novi Setianti. Saya akhiri dengan meminta maaf jika ada kekurangan kata-kata saya atau berbicara saya kurang artikulasinya atau berbelit-belit. Mohon maaf sekali karena saya masih belajar. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.